ya Allah bihusnil khatimah ya latif lam yazal utubina fima nazal innaka latif lam tazal utubina wal muslimin ya latif lam yazal utubina fima nazal innaka latif lam tazal utubina wal muslimin ya latif lam yazal utubina fima nazal innaka latif lam tazal utubina wal muslimin ya amanal khaibin aminna mimman nakha ya amanal khaibin najjina mimman amanal khaibin najjina mimman nakha daun fi subhanallahumma wa tahin fi wa akhiru dawahum alhamdulillahi alamin akidah bismillahirrahmanirrahim wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin allazina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bi fadlikallahumma ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri sadaqallahu wa sadaqa rasuluh sadaqallahu wa sadaqa rasuluh amantu bis syari'ah wa saddaqtu bis syari'ah wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i raja'tu anhu wa tabaraktu min kulli dinin khalafa dinal islam Allahumma inni uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak wa abra'u ilaika mimma ta'lamu annahu al-batilu indak fakhud minni jumala wa la tutalibni bit tafsil astaghfirullahal azim wa atubu ilaih astaghfirullahal azim wa atubu ilaih astaghfirullahal azim wa atubu ilaih nadimtu min kulli syarr asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa ibnu ummatihi wa kalimatuh alqaha ila maryama wa ruhu minhu wa anna jannata haqq wa anna an-nara haqq wa anna kullama akhbara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqq wa anna khairat dunya wal akhirati bi taqwallahi wa ta'atihi wa anna syarrad dunya wal akhirati bi ma'siyatillahi wa mukhalafatihi wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil qubur asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah ufni biha umri la ilaha illallah adkhulu biha qabri la ilaha illallah akhlu biha wahdi la ilaha illallah alqa biha rabbi la ilaha illallah qabla kulli syai' la ilaha illallah ba'da kulli syai' la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kulli syai' la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berkah Allah, alhamdulillah guru kita telah hadir. Mari sama-sama kita luruskan niat kita, niat i'tikaf di hadzal masjid dan niat thalabul ilmi. Semua dengan niat kita yang lurus menjadikan kita semua kelak bersandar diakui sebagai santrinya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang mana kita akan membahas karya beliau kitab Bidayatul Hidayah yang dibimbing oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Syukran Muzaki. Kepada beliau dipersilahkan. Shollu ala Sayyidina Muhammad.
وصحبه وأزواجه وذريته وأشهد وأسلم من المسلمين بالبشير والقرى والمحدثين السنن والرشيدين إمامنا وقدوتنا الإمام محمد الرجالي أن الله يعلم من الله من بركاته وكرامته وأسراره بسم الله الرحمن الرحيم وأماتنا وجدنا وجدتنا ومن أماتنا وأهلنا ورثنا وجبت علينا أجمعين سنن الأرواح أموات أهل المسجد سيناء Bukit Dahlia wa syairul muslimin musliman sunnah akan masyarakat barih wa barihan Allah yarhamuhum wa yaghfir muslimin yufarriju kurubahum wa yarsu asarahum wa ila hadrati sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu li jami'il ayati wal ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin ladzi ikhtasallahu bi fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa sadaqu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil iqtida bil jihadi wa ghairihi fanalu darajatil ula amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin jamaah sekalian, jamaah setia, jamaah istiqamah malam Sabtu, jamaah pengajian rutin kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, jamaah yang insya Allah kelak menjadi jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jamaahnya Imam Ghazali yang senantiasa mendapat kucuran rahmat, keberkahan, kasih sayang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita, orang tua kita, Ayah Nabi wa Abdullah al-Idrus mata'andallah bituli hayati wa fitullah wa ra'ah, juga para guru-guru dan ustadz yang lain. Insyaallah semuanya sama-sama berada di dalam balutan kasih sayang dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan paparan Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau radhiyallahu mengupayakan dalam menghasilkan rezeki yang halal adalah tempat bermulanya atau permulaannya segala keburukan. Pakai minal haram, lalu bagaimana jika kenyang? Nah, karena kenyang makanan haram. Kenyang makanan halal saja adalah permulaan segala keburukan. Kenyang karena yang halal. Lalu bagaimana jika yang dimakannya adalah yang haram dan sampai kenyang? Qala As-Sa'rani,
Imam Sya'rani berkata, Syekh Nawawi mengutip perkataan Imam Sya'rani di dalam syarahnya. Kata Imam Sya'rani, fa inna aqlal haram awis subha yudlimul qalba. Sesungguhnya makan makanan yang haram atau yang subhat yudlimul qalba, bisa membuat hati menjadi gelap, atau menggelapkan hati. Artinya hati kita bisa jadi gelap jika yang masuk ke dalam mulut kita, yang kita makan adalah yang haram atau yang subhat. Wa yuhjibuhu an duhuli hadratillah, dan makanan yang haram ini akan menjadi sekat, menjadi hijab yang menghalangi sehingga tidak bisa tembus, tidak bisa masuk, tidak bisa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak sampai kepada Allah, permohonan tidak sampai, termasuk amaliyah kita, karena terhijab, karena tersekat oleh makanan haram tersebut. Wa yuhliku siyab, dan membuat kejiwaan kita menjadi usang. Kejiwaan kita menjadi usang, menjadi tua, rapuh, enggak semangat ibadah, bosenan ibadah. Itu pengaruh atau efek makanan haram. Kejiwaan kita jadi lapuk karena yang haram itu. Kata siapa? Kata Imam Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau Imam Sya'rani salah seorang kutub di zamannya yang kitabnya banyak dijadikan rujukan, salah satu rujukan. Wa talabul halal faridatun ala kulli muslimin, dan mencari, mengupayakan yang halal adalah keparduan setiap pribadi muslim. Kullu fardin min afrodil muslimin. Jadi setiap individu kaum muslimin itu fardu mencari, mengupayakan atau usahanya yang halal, mengusahakan yang halal. Jadi kalau jalan usahanya yang ditempuh yang halal tidak berhasil pun menjadi nilai ibadah. Mendapat pahala ibadah, jadi nilai ibadah. Dan kalau berhasil, berkahnya melimpah, berlipat-lipat. Wa hadhil faridah min baini syairil faraid. Dan keparduan ini di antara keparduan-keparduan yang lain, di antara keparduan-keparduan yang lain selain kasab halal, selain mengupayakan yang halal,
aqsoha alal ukul pahman, yang paling sulit dipahami oleh akal. Mencari yang halal termasuk kebutuhan yang paling sulit dipahami akal. Wa asqalaha alal jawari fi'lan, dan yang paling berat dijalankan oleh anggota tubuh. Anggota tubuh kita berat ngejalaninnya, akal juga susah pahamnya. Ini ujiannya. Id donal juhal anal halal mabkud, karena orang-orang awam, orang-orang yang tidak paham, tidak ngerti, mereka mengira yang halal itu sudah nggak ada. Oh, zaman sekarang mana ada yang halal? Zaman sekarang bisa dapat riba aja udah. Kata siapa? Juhal. Kata mereka yang awam, yang tidak ngerti, yang tidak paham. Di orang-orang awam menganggap yang halal itu sudah tidak ada. Wa anna sabilal wusul ilai masdud, dan jalan menuju yang halal pun sudah tertutup. Kata siapa? Kata yang bodoh, yang awam. Makanya mereka orang-orang awam itu mudah tergiur dengan iming-iming bunga sekian persen. Dikiranya malah menganggapnya bagir, katanya baik bang nih ngasih bunganya, DP-nya kecil dan lain-lain. Di antara fenomena ya gitu sekarang yang timbul dari orang-orang yang awam tadi, kata Imam Sya'rani. Wahai hata, hai hata, jauh. Fal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Nah, yang antara halal haram ini yang samar, yang sulit dibedakan. Jadi membedakan mana halal mana haram mudah, karena memang sudah jelas. Halal jelas, haram jelas. Yang sulit justru yang ada di antara keduanya, antara halal dan haram, yang disebut umur mutasabihat atau yang subhat. Wala tajalu hadhi salasah muqtarinat. Yang tiga ini terus menerus saling berbarengan. Halal, haram, subhat, berbarengan ketiganya. Kaifama sakalat al-halat, manakala bagaimanapun beratnya kondisi atau keadaan-keadaan, tetap yang tiga ini saling berbarengan. Kata filihya, demikian dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Untuk lebih jelas keterangannya di dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Wal ibadah wal ilmu min aqlil haram kal bina ala sirjin. Ibadah banyak umum, sholat,
kita. Baik itu yang fardu maupun yang sunnah, baca Quran. Wal ilmu, dan ilmu ngaji seperti ini. Min aklil haram, yang energinya didapat dari hasil proses makanan yang haram. Kalbina ala sirjin, itu bagaikan membuat bangunan yang dibangun di atas tumpukan kotoran hewan. Di pondasinya kotoran hewan atau di bawahnya ini lokasinya. Ngaji atau ilmu yang didapat, untuk mendapatkan ilmu itu kan ada proses berpikir dengan otak. Otak butuh energi otak dari hasil makanan yang haram. Duduknya kita, buka-bukanya mata kita, energi yang dihasil dari yang haram. Tangan kita, bolak-balikan kita, energinya dari yang haram. Termasuk sholat kita, doa kita, energinya dari yang haram. Itu bagaikan membangun bangunan di atas kotoran hewan. Bikasri sin ay zabal, tempat pembuangan kotoran hewan. Wakala Ibrahim bin Adham, Sayyidina Ibrahim bin Adham berkata, tayyib mat amak, tayyib mat amak, wa ma alaika ba'da dalik alla tasuman nahar wa la taqumul lail, yani naflan. Tayyib mat amak, baguskanlah makananmu, artinya jangan asal makan. Apalagi yang lagi belajar, yang telah berilmu. Jadi jangan asal mangap, jangan asal memasukkan makanan ke mulut, ke perut. Jangan makan kalau makanan itu tidak bersih, tidak baik, artinya tidak halal. Kalau yang haram jangan dimakan, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Wa ma alaika badadalik, dan tidak ada bagimu setelah makanan yang bagus, alla tasumman nahar wala taqumal lail, puasa di siang hari, sholat malam di malam hari. Artinya Masya Allah, walaupun puasanya siangnya kita puasa, malamnya kita bangun malam, kalau yang masuk ke dalam perut kita yang haram karena tadi terhijab, tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qana'ta, bila mana kamu sudah ridho, fi sanah bikamisin hasanin, di dalam 1 tahun hanya memakai pakaian gamis yang kasar, wa fil yaum wal lailah biragafain, sehari semalam dengan 2 potong roti, minal khaskar, dan rotinya roti yang kualitas rendah, roti yang kasar. Ay ar-radi min kulli syai' aw minas sa'ir, yaitu segala sesuatunya yang kualitas yang buruk dan gandum yang buruk, makanannya juga
ridho, rela, wa tarakta taladud, dan kamu tidak suka berfoya-foya, berenak-enakan, biat ya bil udum, dengan hidangan lauk pauk yang paling bagus. Wa huwa ma yusigut ta'am ilal halak, yaitu sesuatu atau makanan yang mudah dimasukkan ke tenggorokan, yang enak, yang lezat. Kalahmi masalan, semisal daging. Fa innahu idam lil khabaz, karena daging ini biasanya dijadikan lauk untuk roti. Untuk daerah yang makanan pokoknya roti, biasanya kan lauknya diselipin daging. Lam yu'awwijka, yang tidak membuatmu lemah, minal halal, dari makanan halal, ma yakfika, sesuatu yang mencukupi kamu, ai minal libas wal qut wal idam, maksudnya yaitu pakaian, terus makanan, lauk pauk. Wal halal katsirun, dan yang halal ini banyak. Falaisal amru kama qala al-juhal lam yabqa minat thayyibat ilal ma'ul furat. Maka tidak benar yang dikatakan oleh orang-orang awam, bahwa kata mereka, sudah tidak ada lagi makanan yang bagus zaman sekarang, yang ada cuman air bengawan furat. Makanan yang bagus zaman sekarang paling-paling juga yang ada adalah air, kata mereka orang-orang awam. Walhasis, dan rerumputan, an-nabit fil mawad, yang jadinya di tanah-tanah mati. Wa ma'adah, dan selainnya. Ya, kata mereka orang-orang awam, zaman sekarang yang bagus itu sudah tidak ada selain air di kali, rumputan di tanah mati, tanah pemakaman. Selain itu udah nggak ada, kata mereka. Faqad ahbasahul aidil adiyah, tangan-tangan orang yang melampaui batas telah membuat itu semua menjadi kotor. Wa afsadatul muamalatul fasidah, dan muamalah yang tidak sesuai dengan syariat telah membuatnya rusak. Ini benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Betul, zaman sekarang yang boleh dikatakan masih bersih,
air di kali, bahkan zaman sekarang kali pun sudah kotor, sudah terkontaminasi. Rumputan sama, gunung-gunung sudah benar tapi tidak sepenuhnya benar. Tetap al-halal bayyinun wal haram bayyinun wal umur bainahuma mutasyabihat. Wa laisa 'alaika an tatayakkana bawatinil umur bal 'alaika an tahtarija mimma ta'lam. Kamu tidak harus merasa yakin dengan cara menyelidik bawatinal umur pada perkara urusan-urusan secara mendalam di dalamnya, selidik dalamnya. Tidak harus. Bal alaika an tahtarija mimma ta'lam, tapi cukup kamu menjaga, menghindari yang kamu tahu. Jadi tidak harus dikoreksi, diteliti ini dari mana nih, semuanya asalnya terus, tidak. Cukup kamu hindari yang kamu tahu secara jelas, secara zahir. Wa huwa ma mana'a minhu syar'an, yaitu annahu haramun, bahwa perkara tersebut adalah perkara haram. Jadi yang kamu ketahui bahwa itu haram. Yang tidak kamu ketahui secara jelas tidak perlu diselidik. Apa itu yang haram? Wa huwa ma mana'a minhu syar'an imma li sifatin bidzatihi dhahirah ka summi wal hamar. Yang haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syara, baik karena sifat zatnya secara dhahir seperti racun, wal hamar dan hamar. Racun haram secara zat, hamar juga haram karena zatnya. Nah ini bisa kita ketahui, oh ini hamar berarti jangan, oh ini racun berarti jangan. Al-hubiyah atau secara samar. Tadi dohir, nyata, ketahuan, kelihatan. Nah ini samar. Kamu dakil majusi, seperti hewan sembelihan orang majusi. Ketahuan, oh ini sembelihan si fulan. Nah fulan ini majusi, berarti jangan haram. Gitu. Wa imma li khalal fi tahsilih, atau karena rusak di dalam menghasilkannya, kariba wal ghasab, seperti riba, wal ghasab dan gasab. Gasab itu ngambil barang orang tanpa ridho pemiliknya. Baik itu makanan ataupun bukan. Kalau makanan berarti nanti dimakan jadi makanan haram. Kalau hasil gasab. Kita ada makanan punya orang, kita ambil makan, orangnya enggak
pemiliknya nggak tahu ridho, berarti kita nih makan makanan gasab. Sholat kita pakai sejadah orang, berarti sholat di tempat gasab. Bagaimana sholatnya? Sah tetap, tapi tetap berdosa karena gasab. Kita pakai baju orang, kita gunakan sholat, sholatnya tetap sah, tapi tetap berdosa karena pakaian yang digunakannya adalah hasil gasab. Wasyarakah dan mencuri, sama nanti hasilnya berarti haram karena dihasilkan dari jalan yang haram. Awatadunna, atau kamu menyangka annahu, bahwa harta tersebut haramun, adalah haram, donan, secara don. Hasola min alamatin nazijah, yang dihasilkan dari tanda-tanda yang nyata. Makarunatan, yang disertai bilmal, dengan harta. Jadi ada tanda-tanda yang bisa kita lihat, oh ini harta adalah harta haram, berdasarkan tanda-tanda yang kita lihat. Nah, tandanya apa? Oh karena si ininya ini tadinya hasilnya dari ini kan bisa ketahuan dengan sangka, tapi ada tanda-tanda yang menunjukkan, mengarah kepada status barang tersebut atau makanan tersebut adalah haram. Misal kita dikasih makanan sama si fulan ini kerjaan sehari-harinya nipu, dan ini sudah pada tahu, sudah pada masyhur, bukan rahasia umum, dia memang kerjaannya seperti itu dan enggak ada kerjaan lain. Nah berarti dominasi miliknya dia, dominannya adalah haram. Nah nanti berarti bisa jadi haram. Seperti itu, tanda-tanda yang dimaksud seperti itu kurang lebih. Wahada minal haramil mahdi. Nah ini termasuk haram yang tulen, yang murni, yang original. Alama hasanahul Ghazali, sesuai yang di pendapat Imam Al-Ghazali. Li'ana galabatud dan minna tajri majral ilmi fi katsir minal ahkam, karena dominasi sangka dari kita, dugaan dari kita itu berjalan pada tempat berjalannya ilmu pengetahuan pada kebanyakan hukum. Wakilah, dan dikatakan inahada minas subhat, kriteria harta ini menurut Kil adalah termasuk subhat. Tapi Kil, nah, Kil itu fi'il madi mabni majhul. Ibarat kitab yang menggunakan majhul, maka dilalah litabari. Tabari itu nantinya dhaif. Berarti lebih kuat yang tadi, yang lebih dulu disebut. Li'annahu lam yujad minhu yakinun fil hurma, karena tidak didapati adanya keyakinan yang menunjukkan bahwa itu haram. Amal malul maklum al mutayaqqan hurmatu aw hilu, adapun harta yang diketahui, yang diyakini haram dan halalnya, haramnya jelas, halalnya jelas.
Fadhahirun itu dhahir, nyata. Muttadihun jelas fil hurmah dari segi haramnya. Kal madkur qariban seperti yang disebut. Wa munkasifun fil hil dan terbuka dari segi kehalalannya. Kal makhud minat tarodi seperti harta yang diambil karena tarodi, saling ridho. Kita ambil barang si A, ridho, halal. Dan tarodi ini dalam ijab qabul pun harus tarodi yadan biyadin, taqabud yadan biyadin. Imma biiwad, baik itu dengan adanya iwad, tarodinya saring ridhonya. Kalbe seperti jual beli, yang jual ridho menerima nilai tukar dari si pembeli, yang beli pun ridho sebagai ganti dari nilai tukar yang dia keluarkan atau barang yang dia beli. Misalkan kita beli PC dengan harga 50.000 misal, kita ridho nih, kita beli peci dengan nilai 50.000 yang kita keluarkan. Sebaliknya kalau kita penjual, kita ridho, kita menjual peci yang kita jual dengan nilai tukar uang 50.000, sama-sama ridho, halal. Wasodak dan mas kawin. Mas kawin dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Ridho dia mengeluarkan mas kawin nilainya sekian. Dan si perempuan juga ridho mas kawinnya dengan nilai sekian. Wal ujrah dan upah. Upah yang dikeluarkan. Wa imma bi ghairi iwad, dan juga yang tanpa iwad, yang diambil secara saling sukarela tanpa iwad. Kalau tadi berdasarkan iwad, yang ini tanpa iwad. Seperti apa yang tanpa iwad? Kal hibah, seperti hibah, pemberian. Kita ngasih uang 100.000 kepada si fulan. Tanpa iwad, si fulan ini tanpa iwad kepada kita, tanpa nilai tukar ke kita. Hibah halal. Was sodakoh dan sodakoh, kita sodakoh ke si fulan, kan nggak ada iwad, nilai tukar kembali kepada kita. Wal wasiat dan wasiat. Wal ma'khud karhan, dan harta yang diambil secara terpaksa. Nah, harta yang diambil secara terpaksa imma li suquti ismatil mal, bisa karena gugurnya isma harta, kal gonaim seperti gonimah, wasairil amlakil kufar, dan milik orang-orang kafir, aladilai salahum amanun, yang pada mereka tidak terdapat keamanan, wadimmatun dan dimah. Artinya bukan kafir dimi. Fahada halalun, ini halal. Id
akhraju minhul khumus, karena mereka mengeluarkan dari hartanya tersebut 1/5 atau 20%. Wa qasamu bainal mustahiqin bil adli, kemudian mereka membagikannya di antara yang berhak menerima secara adil. Au listihqaqil akhid, atau karena memang yang mengambil berhak. Yang mengambilnya adalah memang orang yang berhak. Kazakat, seperti zakat, minal mumtaniin, dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Diambillah oleh seorang akhid. Kan panitia itu, panitia amilin zakat itu akhid, katib, hasyir, termasuk panitia, termasuk bukan panitia, termasuk amilin. Yang termasuk amilin zakat itu katib, akhid, hasyir, orang juru catatnya, orang yang perginya ke si muzakinya, dan yang memungutnya, mengumpulkannya, itu termasuk amilin. Wa nafaqatil wajibah, dan nafkah-nafkah wajib. Hada kulluh ma'khud minal malik. Nah, ini semua diambil dari pemiliknya. Zakat diambil dari pemiliknya. Wal ma'hud min ghairi malik, dan yang diambil bukan dari pemiliknya, kal asya'il mubahah, seperti sesuatu yang dimubahkan, allati lam yasbiq 'alaiha milkun, yang sebelumnya tidak ada kepemilikan pada seseorang, kal istiad, seperti hewan buruan. Hewan buruan ada yang punya? Kan enggak. Wal ahtob, kayu bakar di gunung-gunung yang bukan tanah milik masyarakat. Wal asyas, dan rerumputan yang tidak ada pemiliknya. Kalau yang ada pemiliknya nggak boleh, tetap haram ambil rumput di sawah orang. Ini kebiasaan di kampung-kampung gitu, seenaknya di sawah orang main ngarit. Nanti dimakan sama kambingnya, kambingnya dijual, ya haram. Ini yang dimaksud di daerah yang tidak ada pemiliknya, pemerintah misalkan. Sebatas keperluan boleh. Untuk keperluan misalkan kambingnya 10, untuk kambing 10 boleh. Nanti kalau komersil lain lagi. Lain lagi. Wal Tikya minal anhar, dan mengambil minum dari kali. Wa ihya ilmawat, dan menghidupkan tanah-tanah mati. Wa hada kullu ma'khudun bil ikhtiyar. Ini semua diambilnya berdasarkan ikhtiyar. Jadi usaha sendiri. Nanti dalam kitab I'anah, boleh kita memanfaatkan lahan mati atau lahan pemerintah atau lahan orang yang tidak jelas kepemilikannya, mafqud, bukan gaib. Boleh tanah tersebut dikelola sebatas untuk keperluan kita. Seperti ditanami singkong untuk kebutuhan kita, atau ditanami padi untuk keperluan kita. Tapi kalau lebih untuk dijual, tidak.
termasuk kali. Maka kali ini tidak bisa diklaim milik perorangan. Nah, sekarang kali ini diklaim milik perorangan. Dari mana asalnya? Nggak ada. Kali itu milik pemerintah, gunung, pemerintah yang punya. Wal mahud bi ghairil ikhtiar, dan yang diambil tanpa ikhtiar, kal irsi seperti warisan. Warisan nggak ada ikhtiar dari kita. Apa itu waris? Ma tarokahul mayit bara'atun an dimatih. Jadi yang disebut waris itu adalah peninggalan mayit, orang yang meninggal yang sudah terbebas dari dimah, dari tanggung jawab. Misalkan si mayit ini meninggalkan harta 10 juta. Yang 10 juta ini murni, tidak ada dimah. Dimah itu seperti apa? Si mayit punya utang 7 juta. Berarti yang dimah, yang bersihnya itu yang 3 juta itu yang warisnya. Yang 7 jutanya belum jadi waris, itu wajib dibayarkan kepada utangnya. Nggak boleh anak-anaknya ini membagikan karena belum jadi waris. Jadi yang boleh dibagikan, yang bisa disebut waris itu yang 3 jutanya. Kalau misalnya 10 juta. Ya kalau si mayit punya hutangnya 13 juta berarti sama sekali tidak ada waris. Karena bahkan masih kurang 2 juta anaknya yang harus membayarkan. Karena ahli waris. Jadi ketika ada yang meninggal, jangan tiba-tiba langsung dibagi-bagi. Harus diperiksa dulu, nih hutang, punya hutang nggak mayit nih, hartanya ada berapa, di total berapa, hutangnya berapa, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti kalau ditotalkan semuanya cukup untuk haji, berarti wajib harus dihajikan. Kalau cukup untuk haji, misalkan haji peninggalannya 70 juta misal, haji biayanya 45. Nah yang 45 ini harus digunakan untuk haji orang tuanya meninggal. Nah baru sisanya lagi, lihat lagi ada lagi nggak hutang tanggungan, sampai bersih-bersih semuanya tersisa 5 juta. Nah itu yang 5 juta ini yang waris. Jadi tidak langsung misalnya 70 juta ini dibagi ke 4 anak, enggak. Maka berdosa nanti si anak. Fahada kullu halal. Ini semua yang tadi disebut halal. Id ru'iyat surutus syar'i fi tasilih, jika ida ru'iyat surutus syar'i fi tasilih, jika syarat-syarat syara di dalam menghasilkannya diperhatikan. Syarat-syarat syara mana tadi yang sudah disebut sepintas. Waris jika sudah terbebas dari timah. Terus apa namanya? Rerumputan, kayu bakar yang jika tidak melebihi kebutuhan. Wa amal malul madnun wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan menambah pembenaran pengetahuan kita, menjadi bekal pedoman kehidupan kita supaya kita lebih terarah dalam menempuh kehidupan ini. Hadanallahu kama ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama ini lanjutan belajar sebagai budaya di mana masih membahas tentang asupan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Tadi seperti bahas diawali dengan makanan yang halal saja, jadi juga berlebihan seperti bagaimana berat bagi rohani kita, apalagi makanan yang haram atau subhan. Jelaskan bisa berdampak terhijab kita untuk kehadirat Allah SWT dan bisa menjadikan dampak yang berat terhadap tubuh kita hingga jadi malas ibadah